Kita mulai aja ya. Ya, siap. Siap, Tata. Siap, Pak. Mulai saja. Ya. Siap, Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini pelajaran Bapak, pelajaran PAI, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam pembelajaran ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dimudahkan di dalam mempelajarinya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak pimpin, nanti kamu sekalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban. wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini dengan satu tema, yaitu tentang kejujuran. Perlu diketahui bahwa sifat jujur itu merupakan salah satu sifat para nabi dan rasul yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti dan kita amalkan. Di antara sifat wajib bagi rasul itu adalah sifat syidik, amanah, tabligh, fatonah. Untuk itu ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya kita meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Ajaran itu kita meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bisa memahami dan mengamalkan. Mengenai sifat jujur, bahwa jujur itu bukan hanya sekedar dalam ucapan saja, tapi jujur juga bisa mencakup perbuatan dan hati. Ya, jadi Imam Ghazali dalam keterangannya, kejujuran itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dan bisa dengan hati. Yang intinya dari tiga hal tersebut, kejujuran hati yang paling dominan di dalam menunjukkan perilaku jujur.
Untuk itu nanti Bapak kasih tugas kamu sekalian untuk berdiskusi mengenai bagaimana perilaku jujur itu yang bagaimana, bentuknya apa saja. Nanti kamu sekalian diskusikan dengan teman-teman, nanti dibagi beberapa kelompok, dan nanti setelah diskusi selesai, nanti Bapak akan simpulkan inti daripada diskusi kalian semua, dan langkah selanjutnya agar lebih dipahami dan lebih mengena. Nanti Bapak akan bagi beberapa soal kepada kamu sekalian, tolong dijawab. Di antara soal yang nanti Bapak berikan itu diantaranya untuk menjelaskan maksud daripada kejujuran itu apa. Yang kedua, jelaskan mengapa seorang muslim harus berperilaku jujur. Yang ketiga, apa saja hikmah perilaku jujur. 4, jelaskan isi kandungan Quran Al-Maidah, ya, juz 5 ayat 8. Terus tuliskan dampak negatif dari perilaku tidak jujur. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kamu harus jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak mengenai sifat jujur dari penjelasan Bapak tadi? Saya berharap semuanya bisa memahami. Jadi ada nanti dalam diskusi dan jawab soal itu ada yang namanya kegiatan inti. Ini yang dimaksud dengan kegiatan inti. Nanti kamu sekalian untuk memberikan kesempatan untuk bertanya di antaranya. Memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak apa saja kesulitan-kesulitan dalam diskusi dan kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal. Itu kegiatan inti yang harus dikerjakan kepada kamu sekalian. Dan juga ada dalam pembelajaran itu refleksi dan konfirmasi. Artinya apa refleksi dan konfirmasi itu? Merupakan pencapaian siswa, formatif asasemen dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Artinya nanti Bapak dapat mengetahui sampai di mana pelajaran yang bisa dipahami, sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang sifat jujur itu. Dan juga menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Artinya nanti apa saja kaitannya sifat jujur itu dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu pasti ada kaitannya. Dari sifat sidik itu ada kaitannya dengan sifat amanah, itu bagaimana? Bagaimana sifat sidik hubungannya dengan fatonah, itu nanti kita jelaskan pertemuan yang akan datang. Juga guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan doa, ya. Karena semua ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami tidak akan ada manfaatnya kalau Allah itu tidak mengizinkan kita, kalau Allah tidak meridhoi kita. Jadi kita nanti tutup pembelajaran ini
dengan membaca doa bersama-sama. Namun sebelum kita tutup dengan doa, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo. Satu atau dua soal atau permasalahan atau sesuatu yang belum dipahami, monggo ditanyakan. Mengenai Pak, mungkin cukup. Ya cukup. Nah, sedikit saya tambahi, dalam pengertian yang lain itu yang namanya jujur itu, dalam pengertian lain ini jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini pendapat ulama yang lain bahwa yang namanya jujur itu ya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kita harus sesuai dengan ucapan kita. Ucapan kita akan mengerjakan sholat duha. Ya kita kerjakan dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita mengucap tapi tidak dipraktekkan dalam perbuatan kita. Itu namanya tidak jujur. Yang namanya jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan dijadikan pelajaran untuk kita semua agar kita semua bisa berperilaku jujur. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan berdoa dengan membaca surat Wal Asri. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.